Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuh wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita sampai di bulan suci Ramadan tahun 1444 Hijriah kali ini. Kemudian selawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian yang sudah memperjuangkan Islam sehingga kita saat ini bisa menjadi orang-orang yang mengerti agama Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimakumullah, sahabat Araniri TV dan pendengar radio Assalam yang kami muliakan. Alhamdulillah, tahun ini, pada Ramadan tahun ini, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk hidup dan menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Kita mengetahui bahawa bulan suci Ramadan adalah Sayyidus Suhur, yaitu bulan penghulu dari segala bulan, di mana amal-amal yang ada dalam bulan Ramadan menjadi berlipat ganda pahalanya. Oleh karena itu, salah satu amalan yang sangat erat hubungannya dengan bulan suci Ramadan adalah amalan berdoa, amalan doa. Sebagaimana kita ketahui, Allah Subhanahu wa taala menukilkan dalam Al-Qur'an yang ayatnya berdekatan dengan ayat perintah berpuasa, yaitu wa iza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ayat ini sengaja Allah Subhanahu wa taala selipkan di antara ayat-ayat yang berhubungan dengan berpuasa. Ini menunjukkan bahawa dalam bulan suci Ramadan kita diingatkan dan kita dianjurkan untuk banyak-banyak berdoa. Nah, doa adalah silahul mukminin. Doa ini merupakan senjatanya orang-orang yang beriman. Nah, kenapa kira-kira doa merupakan senjatanya orang beriman? Dikarenakan dengan doa kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan dengan doa kita bisa berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memiliki sebuah unsur yang bisa kita ajak atau minta perlindungan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan jangankan kita, hamba Allah yang awam ini, para Rasulullah SAW, para nabi-nabinya Allah juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran penuh dengan ayat-ayat dan sejarah-sejarah tentang doanya para nabi-nabi. Seperti doanya Nabi Adam yang sangat terkenal itu, Rabbana inna dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam di sini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberi keampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Ibrahim juga, kita melihat sejarah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, misalnya Rabbana waj'alna muslimaini lak. Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang beriman. Dan Nabi Ibrahim juga mendoakan kepada anak-anaknya, kepada keturunannya, untuk juga menjadi orang-orang yang beriman. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Itu salah doa Nabi Ibrahim untuk diberikan oleh Allah ketepatan menjadi orang-orang yang mendirikan salat, dan begitu juga dengan anak-anaknya. Oleh karena itu, sahabat Araniri TV dan pendengar radio Assalam yang kami muliakan, melihat contoh-contoh tersebut, maka ada dua pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, marilah kita terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa kita sepanjang hari, waktu-waktu yang makbul doa, bahkan selama bulan suci Ramadan, semua keseluruhan bulannya itu adalah makbul doa. Yang kedua, selain kita mendoakan diri kita sendiri, kita juga mendoakan keluarga kita, mendoakan keturunan-keturunan kita, mendoakan anak-anak kita. Bagi kita yang masih lajang misalnya, mendoakan sahabat-sahabat kita, mendoakan orang tua kita. Nah, doa baik kita terhadap kaum muslimin yang lain akan berbalik dengan kebaikan juga kepada kita semua.
Akhirul kalam, marilah kita menggunakan kesempatan dalam bulan suci Ramadan ini untuk terus bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai amalan, termasuk amalan doa. Dan salah satu tempat atau waktu mustajabnya doa adalah ketika salat tahajud, ketika hari Jumat, setelah asar pada hari Jumat, dan juga ketika kita mendengar dua khutbah pada hari Jumat. Marilah kita mencari hari-hari terbaik, waktu-waktu terbaik untuk berdoa, dan marilah kita meminta doa terbaik kita dalam bulan suci Ramadan ini, sehingga Allah memberi keampunan kepada kita dan kemuliaan sampai akhir bulan suci Ramadan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.